Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fil darini amin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi rajuli yaqulu fi khutbatihi amma ba'du. Bab tentang seseorang mengatakan seseorang pada khutbahnya amma ba'du. Wa bihi qala Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Abi Hayyan an Yazid ibn Hayyan an Zaid ibn Arqam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khatabahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. nah, amma ba'du itu bagian daripada sunnah khutbah. Babu fi karmi wa hifzil mantiki. Bab tentang kemuliaan dan menjaga ucapan. Wabi liqlana Sulaiman ibn Daud qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Laith ibn Sa'ad an Ja'far ibn Rabi'ah an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum karma. Jangan sesekali kalian mengatakan, jangan sesekali berkata oleh salah seorang kalian akan karma, akan kemuliaan. Fa innal karma rajulu muslimu. Maka sesungguhnya karma itu seseorang yang muslim, ada pada orang yang muslim. Walakin qulu, dan akan tetapi katakan oleh kalian hadaiqul a'nab. Katakan oleh kalian ada hikul a'nab, kebun buah anggur. Apa hubungan karma sama anak? Adalah yang di zaman jahiliyah orang-orang yang mengatakan karma kepada orang yang meminum minuman khamar yang ada di tengkorak kepala, disebut mulia orang yang Maksud hadis ini apa? maksudnya adalah orang-orang dulu memanggil orang yang minum minuman khamar dengan campuran buah anggur. Buah anggur dia sebut dengan sebutan karma, orang yang mulia. Nabi katakan, jangan katakan kepada orang itu karma, tetapi katakanlah dia Kebun anggur. Jadi bilanglah sama orang yang khamar itu kebun anggur. Yang bilang karma. Ada orang mabuk, kebun anggur. Gitu. Dalam bahasa Arab, inak anggur, karma juga anggur. Karma anggur, inak anggur. Maka Nabi melarang menyebut kata anggur itu dengan sebutan karma, tapi kembalikan ke bahasa inak. Sama dengan bahasa hadis. Assalamualaikum a'aliju. Apa ti a'aliju?
masuk. Tapi Nabi katakan jangan bilang a'aliju, tapi bilanglah a'adakhulu. Nah begitu. Jadi korma itu, anggur itu mereka menyebut yang bahasa karma, menyebut bahasa inap, tapi Nabi larang bilang karma, sebutlah inap saja. Karma itu identik dengan kemuliaan. Karma itu adalah rajulul muslim. Nah bukan sama orang minumnya, tapi sama anggur ini. Babu la yaqulul mamluku rabbi wa rabbati. Bab tentang tidak mengatakan oleh budak pemilik laki-laki dan pemilik perempuan Rabbiku dan Rabbiku laki-laki dan Rabbiku perempuan. Wabihi liqatana Musa bin Ismail qala sana Hamad an Ayyub Wabihi ilaihi qala haddatsana Wabihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hamad an Ayyub wa bihi liqatana Habib ibn Syahid. Langsung aja an Ayyub wa Habib ibn Syahid wa Hisham an Muhammad ibn Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum, tidak boleh sesekali berbicara oleh salah seorang di antara kalian. Jangan sesekali berbicara oleh salah seorang kalian abdi wa amati, akan budakku dan akan budakku. Wala yaqulanna mamluku rabbi wa rabbati, dan jangan sesekali kalian katakan oleh budak, jangan sesekali mengatakan oleh budak akan rabbi dan rabbati. Wal yaqulil mamluku, dan hendaklah berbicara oleh pemilik, oleh malik, fataya wa fatani, akan budak dan akan budakku. Fataya wa fatati, akan budak dan akan budakku. Wa yakullil mamluk, dan hendaklah berbicara oleh pemilik sayyidi wa sayyidati, sayyidku dan sayyidku yang perempuan. Fa innakumul mamlukuna, dan maka sesungguhnya kalian itu orang-orang yang dimiliki, itu orang-orang yang dimiliki. Warabbullahu azza wa jalla, dan adapun pemilik itu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Nah, ini juga soal kata yang cocok. Rabbi itu Tuhan. Nah, abdi itu budak. Cocoknya kalimat abdi itu digunakan kepada antara hamba dan Allah. Cocoknya kalimat Rabbi digunakan antara Allah dan hambanya. Maka jangan seorang sayyid mengatakan kepada budaknya, ya abdi, wahai budakku. Cocoknya kata ya abdi itu dari Allah ke hamba. Begitu juga seorang budak mengatakan Rabbi, itu cocoknya kalimat seorang hamba, maksudnya adalah manusia kepada Allah, ya Rabbi. Tapi yang lebih tepat adalah fataya, fatati. Kalau budak bilang majikannya sayyidi, sayyidati, karena kita semua ini milik Allah. Ar-Rabb Allahu, Rabb yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, hadis. Qabila qala hadatsana Ibnu Sarhi qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Haris anna Aba Yunus haddathahu an Sayyidina Abi Hurairah في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Sayyidina Abi Hurairah pada ini khabar, dan tidak menyebutkannya Abi Hurairah akan Nabi SAW. Qala bersabda, ya Nabi, wal yakul sayyidi, hendaklah berkata oleh seorang akan sayyidku, wa malaya, dan majikanku.
وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن حشام قال حدثني أبي عن سيدنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيد. Jangan kalian katakan kepada orang munafik itu Sayyid. Fa'innahu iyaku sayyidan. Maka sesungguhnya orang munafik, jika ada ya orang munafik itu Sayyid, faqad askhatum rabbakum azza wa jalla, maka sungguh telah membuat murka oleh kalian akan Rabb kalian azza wa jalla. Kepada orang munafik saja tidak boleh dikatakan Sayyid. Tapi kalau kepada orang tidak munafik boleh katakan Sayyid. Kepada Rasulullah lebih boleh lagi. Kepada sahabat Nabi Sayyidina itu boleh. Yang enggak boleh itu kalau dikatakan Sayyidina Abdullah bin Salul, itu yang enggak boleh. Itu marah Allah kalau bilang Sayyidina Abdullah bin Salul. Tapi kalau pada orang-orang soleh tidak. Hadis. Babu la yaqalu khubusat nafsi. Bab tentang tidak boleh dikatakan khubusat nafsi, telah jelek jiwa. Wabila qala hadatsana Ahmad ibn Salih qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahli ibn Hunayf an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi. Jangan sekali-kali mengatakan oleh seorang dari kalian akan khabuthat nafsi, jelek jiwa. Wal yaqul Nafsi telah jelek oleh jiwa. Wal yaqul, maka hendaklah mengatakan ya seranglah kisah nafsi, telah jelek oleh jiwaku. Lakisat dengan khobusat itu maknanya sama. Perasaanku enggak enak, hatiku enggak senang. Cuman jangan mengatakan kata khobus. Khobus itu penggunaan untuk syaitan, khabith. Tapi katakanlah lakisat. Hadis. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم حاشت نفسي. Jangan sekali-kali mengatakan oleh seorang dari kalian akan jelek oleh jiwaku. Atau jim dahsyat nafsi. Walakin akan tetapi liaqul hendaklah mengatakan ia sekarang laqisat nafsi, telah jelek oleh jiwaku. وبلا قال حدثنا أبو الوالي الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن سيدنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. Jangan mengatakan oleh kalian akan masya Allah, sesuatu menghendaki oleh Allah, wa sya'u fulan, bersamaan menghendaki oleh fulan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah oleh kalian masya Allah, sesuatu menghendaki oleh Allah, thumma sya'a fulan, kemudian menghendaki oleh fulan. Jangan disejajarkan antara fulan dan Allah menggunakan waw, tapi gunakanlah kalimat summa. Babun ar-rajulu yakhtubu ala qausi. Bab tentang seseorang yang berbicara yang serang bertekan di atas busur panah. وبنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سقيا بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي بن حاتم أن خطبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya seorang pembicara telah berbicara, pembicara di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, berkata ia berbicara, "Man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rasyida wa man ya'sihima." Siapa saja yang mentaati ia seseorang akan Allah dan akan Rasulnya Allah, maka sungguh telah terpetunjuk ia seseorang. Wa man ya'siya, siapa saja yang bermaksiat ia seseorang, hima akan keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya Allah. Faqala, berkatalah Nabi, "Kum, berdirilah kamu." Atau berkata ya Nabi, "Idhab, pergilah kamu." Fabisal khatibu anta, maka sejelek-jelek pembicara itu adalah kamu. Kenapa beliau diusir? Apa yang salah? Karena cara berbicaranya dia. Apa di kalimat yang mana? Wa yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyida wa man ya'sihima. Mana yang salah? Karena ia dengan sesuai dengan bab, karena dia berbicara bertekan di atas usul keadaannya. Tidak ada dalam hadis beliau bertekan di atas usul. Bahkan bertekan di atas usul ketika khutbah itu sunnah Nabi, bukan perkara yang masih orang itu diusir. Sunnah untuk khutbah itu bertekan di atas usul, pedang, hari ini tongkat. Si muhajirin aja yang memakhluk tongkatnya ke mimbar sehingga bisa diambil. Darah di mana salahnya sahabat ini dari usir? Pak Rasyidah. Berarti mayyitillah wa rasulullah yang betul faqad dallah. Ialah mayyitillah wa rasulullah faqad rasyidah. Betul faqad dallah. Besok di mana salahnya? Domir mana? Ya. Wa may ya'sihima. Kan pembahasan yang tadi kan tidak boleh disetarakan Allah dan Rasul. Sekarang digabungkan. Lihat kalimat di atas. La taqulu masya Allah wa sa'a fulan. Itu disetarakan dengan waw. Tapi gunakanlah kalimat summa. Masya Allah thumma sya'a fulan. Di bawah, sahabat ini diusir oleh Nabi ketika khutbah menggunakan kalimat wa may ya'sihima. Harusnya adalah wa may ya'sillaha wa ya'si rasulahu. Jangan dibuat hima sekaligus. Nah, di sini berarti di zaman itu ada juga sahabat yang diberikan peluang oleh Nabi untuk berbicara di hadapan beliau. Nah, khutbah di dalil apa namanya? Latihan pidato. Tapi kalau salah diusir. Nah, hadis. وبلا قال حدثنا وحب ابن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي الملح عن رجل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata ia seseorang, adalah aku dulu itu pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul aja. Apa tiradif? Bonceng. Membonceng. Berarti siapa yang di depan? Yang di depan seseorang. Berarti Nabi taruh di belakang.
Boncengan. Boncengan. Adalah aku dulu itu boncengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabbatun. Lalu tergelincirlah oleh kendaraan. Fakultu, lalu aku katakan, ta'isa syaitan, telah binasa oleh syaitan. Faqala, bersabda, ya Nabi, la taqul ta'isa syaitan, jangan engkau katakan telah binasa syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithal baiti, maka sesungguhnya engkau apabila engkau katakan akan demikian, niscaya menjadi besar ia demikian, hatta yakuna mithal bait, menjadi besar atau merasa besar dia syaitan, merasa besar ia syaitan, sehingga adalah ia syaitan itu seperti rumah. Wa yaqulu, dan bersabda ya Nabi, biquwati, dengan kekuatanku. Walakin, akan tetapi, kul bismillah, katakanlah olehmu. wa yaqulu bi quwwati, Wa yaqulu, dan berkata ya Nabi, biquwati, dengan wa yaqulu bi quwwati, dan berkata ia seseorang, biquwati, dengan kekuatanku. wa yaqulu bi quwwati. Berkata ya syaitan, Berkata ya syaitan dengan kekuatanku. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah olehmu bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika, maka sesungguhnya engkau apabila engkau katakan akan demikian, tasaghara, niscaya merasa kecil ia setan, hatta yakuna mithal dzubab, sehingga jadilah ia setan itu seperti langau, lalat. Jadi seorang sahabat Ar-Rajulin, ini disebut perawinya majhul. Jahala rawi, kalau terjadi pada sahabat ini tidak memberikan pengaruh kepada hadis. Tapi kalau ketidaktahuan perawi itu ada pada tabi'in, apalagi di bawahnya, maka menyebabkan hadis dhaif. Jadi kata sahabat tersebut, aku pernah menjadi boncengan Nabi. Dalam riwayat tercatat pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Fadl bin Abbas, kemudian Sayyidina Abu Hurairah, tapi enggak jadi. Karena ketika Sayyidina Abu Hurairah dibawa bonceng oleh Nabi di atas keledai, kemudian keledainya enggak tahan, kemudian Sayyidina Abu Hurairah diajak kembali, naik lagi, jatuh lagi keledainya. Nah, jadi kemungkinan sahabat di sini adalah Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Fadl bin Abbas, atau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ketika kendaraan itu terpeleset, saya bilang ta'isa syaitan, mampus syaitan. Kami bilang jangan kamu bilang mampus syaitan. Kalau kamu katakan demikian, maka syaitan akan merasa besar, sehingga dia seolah-olah seperti sebesar rumah. Lalu dia katakan, tuh coba lihat, kendaraannya itu terpeleset tuh gara-gara kekuatan aku. Nah, tapi katakanlah ketika kendaraan terpeleset masuk dalam lubang nggak kelihatan, katakanlah bismillah. Kalau diucapkan bismillah, setan menjadi kecil seperti seolah-olah sebesar lalat. Nah, وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت, apabila engkau mendengar, وقال موسى, dan berkatalah Musa,
Idza qala ar-rajul, apabila telah mendengar oleh seseorang. Idza qala ar-rajul, apabila berkata seseorang, halakan nasu, telah binasa manusia, bahwa ahlakuhum, maka dianya seseorang yang berkata tersebut itu lebih binasa dari mereka. Nah, menurut riwayat Musa ibnu Ismail itu idza qala ar-rajul. Sedangkan riwayat Imam Qanabi iza sami'ta rajul. Jadi ada dua perawi di sini, guru Imam Abu Daud. Pertama Imam Qanabi an Malik, yang kedua Imam Musa bin Ismail dari Hammad. Jadi riwayatnya berbeda. Apabila kamu mengatakan atau apabila seseorang berkata halakan nas, manusia sudah binasa, sudah banyak buat maksiat, masyarakatnya dah hancur ini, Indonesia dari ambang kehancuran ini. Nah, apabila ada orang berbicara seperti itu, maka dialah yang paling hancur dari mereka. Itu kalau kita baca riwayatnya Dhammah Kaf, ahlakuhum. Tapi ada riwayat mengatakan fathah kaf, bahwa ahlakahum, maka dianya seseorang dengan ucapannya itu telah menghancurkan akan mereka manusia. Maka perlu ketika berbicara tentang problem masyarakat, tentang kehidupan dan perkembangan sebuah agama, maka jangan ngomongnya mereka sudah binasa, orang-orang di sini sesat-sesat semua. Nggak boleh ngomong begitu, tapi ngomonglah kepada hal-hal kebaikan. Masyarakat ini perlu kita tingkatkan bimbingan dalam beragama, perlu ditingkatkan motivasi untuk mengamalkan agama. Jangan menggunakan satu kalimat pesimis nanti diaminkan oleh malaikat, akhirnya mereka yang berbicara seperti itu yang membuat masyarakat itu hancur. Ana inda zanni abdi bi babun. Babu fi salat al-atamah, bab tentang salat isya. Wabila qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan ibn Abi Labid an Abi Salamah qala sami'tu Ibnu Umar, berkata ya Abi Salamah, aku pernah mendengar akan Abdullah ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, la taghlibannakum al-a'rab ala ismi salatikum, jangan mengalahkan akan kalian oleh jangan sekali-kali mengalahkan akan kalian oleh al-a'rab atas nama salat kalian. Ala wa innaha al-isya, ketahuilah sesungguhnya salat kalian itu isya. Walakinnahum ya'timuna bil ibili, akan tetapi mereka al-a'rab, mereka bermalam-malam mereka dengan unta. Bermalam-malam, ngapain bermalam dengan unta? Gembala? Menunda-nunda. Untanya mogok. Menunda-nunda salat isya dengan sebab unta. Arab mana salat sebelum datang Nabi? Kan Arab itu belum Islam sebelum Nabi datang. Salat apa yang ditunda-tunda? Walakinnahum, akan tetapi mereka orang Arab pedalaman, orang Arab pedusunan, ya'timuna bil ibil, mereka menunggu gelap malam dengan onta, sehingga ketika hari sudah gelap mereka masukkan onta ke kandang. Nah, di saat mereka masukkan onta ke kandang, bertepatanlah dengan waktu sholat isya, sehingga mereka menyebut sholat isya itu sholat atama. Sholat atama, jadi sebut ke anak-anaknya sholat atama.
supaya mereka tahu, mereka menyadari bahasanya sholat itu tepat dikerjakan di waktu di mana masyarakatnya masukkan ontanya ke kandang. Nah, jadi atamah itu adalah awal malam mananya. Isya juga pelaksananya di awal malam. Jadi jangan sampai bahasa yang digunakan di Arab pedusunan itu sampai merubah nama sholat kalian yang sesungguhnya. Tetaplah sebut itu sholat Isya, jangan ikut-ikutan menyebut itu sholat atamah. Jadi makruh hukumnya menyebut sholat Isya dan sholat atamah. Ini satu riwayat. Nah, وبإلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كلاب عن عمر بن مرح عن سلي بن أبي الجعدي قال رجل قال مسعر berkatalah seseorang, berkata juga Imam Mis'ar, urahu min Khuza'ah, aku menduganya seseorang dari Bani Khuza'ah. Laitani sallaitu, andaikan aku salat, fastarahtu, aku mencari kesenangan. Fastarah itu lalu aku istirahat. ya kamu udah itu maknanya. Dulu lagi tafsirkan. Faka'annahum abu ali dzalika, maka seolah-olah mereka itu mereka mengaibkan atas seseorang akan demikian. Apa maksud mengaibkan? Mencela. Nah, Faqala, berkatalah dia seseorang, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar akan Rasulullah SAW berkata, ya Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, aqimus salat arihna biha, dirikanlah olehmu akan salat, arihna, hiburlah kami dengan salat. arifna. Istirahatkanlah kami dengan salat. Apa makna aqimis salat? Maksudnya iqamah. Hakim di sini mana bukan dirikan, tapi hakimis sholat iqamah dalam sholat arifna biha. Jadi seolah-olah sahabat merayakan hadis ini tidak senang dengan ucapan seseorang mengatakan laitani sholaitu fastarahtu. Nah, aduhai sekiranya aku adalah sholat bisa tidur. Ini ucapan-ucapan yang tidak disenangi. Kita baru pulang dari perjalanan jauh, tapi belum sholat Isya, sudah kecapean. Apa kita ucapin? Kalaulah sudah sholat, saya enak tidur langsung. Ini sholat Isya lagi. Nah. Jadi selesai dari sholat, kemudian baru istirahat. Ini bertentangan dengan hadis Nabi, aqimis sholat ta'arifna biha. Iqamahkan sholat wahai Bilal, supaya kita mendapatkan istirahat dengan sholat. Bukan istirahat dari sholat, tapi mencari istirahat itu dengan sholat. Dan letih badan, ambil air wudhu, kemudian sholat. Nah, di sholat itulah kita cari istirahat, bukan sholat jadi beban. Nah, ini ucapnya juga cocok. Nah, kan enak nih kalau nggak puasa kita kan bisa makan. Ini puasa, ada bisa makan. Kan ucapan menyesal dari ibadah. Ini semuanya kitab adab, bukan haram hukumnya, cuma anjuran. Nah, kalau dalam bahasa Minang namanya sumbang dua. Ini sumbang ucapan, bukan salah, tapi sumbang. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Israil qala hadatsana Utsman bin Mughirah an Salim bin Abil Ja'di an Abdullah bin Muhammad bin Anhal al-Hanafiyah qala ayat talaqtu ana wa abi ila sihrin, aku pergi bersama Talaqtu ana, aku pergi anak aku dan bapakku kepada sihrin, yaitu ipar lana bagi kami, minal ansar, dari orang ansar, na'uduhu, kami
menziarahinya orang Ansar dan mengunjunginya orang Ansar. Na'uduhu. Kami mengunjunginya. Nazuruhu mengunjungi. Ini na'uduhu. Akanya ipar. Kami mengunjungi akanya ipar. Na'udu bukan nazuru. Besok. Nah, kalau digunakan bahasa na'udu, maka kita tahu orang yang didatangi itu sedang sakit. Tapi kalau menggunakan bahasa nazuru, maka orang yang didatangi itu belum tentu sakit. Bisa sakit, bisa tidak. Nah, Kami membesuk akanya ipar. Fahadaratis salah, maka tibalah waktu salat. Faqala li bani ahli, maka berkata bagi sebagian keluarganya, maka berkata ya Muhammad, bagi sebagian keluarganya Muhammad, maqala berkata dia, berkata ya orang Ansar, bagi sebagian keluarganya orang Ansar, ya Jariyah, wahai Jariyah, i'tuni biwudu'in. ulang macam ya Jariyah. Ya Jariyah, i'tuni biwudu'in. Ulang ya Jariyah. Ya Jariyah, i'tuni. Ya Jariyah. U'tuni. Ya Jariyah. Ya Jariyah, u'tuni. Ya Jariyah. Ya Jariyah, u'tuni. Ituni. Hamzah itu berubah jadi ya. Ituni. Nah, Ya Jariyah, ituni biwadu'in. Wahai Jariyah, datangkanlah, bawakanlah kepadaku dengan tempat air wudu. La'anni biwadu'in. biwadu'in, dengan tempat air wudu. Biwadu'in. Dengan tempat air wudu. Biwadu'in. Dengan air wudu. Air wudhu bukan tempatnya itu penting. Bukan air wudhu ini. La'alli, so membaguskan akannya seseorang. La'alli. Semoga membaguskan akannya seseorang. La'alli. Sungguh. La'alli. Maaf, la'alli. La'alla. Inna, anna, ka'anna. Lakinna. Laita. La'alla. Sungguh membaguskan. Ada sungguh la'alla. La'allakum tattaqun. Semoga. La'alli. Semoga aku. Nah, Semoga aku usalli, aku akan solat. Fastariha, lalu kami akan istirahat. fa'astariha. Fastariha, maka lalu aku akan solat. Lalu aku akan istirahat. Qala, berkata ya Abdullah, fa'angkarna zalika alaihi, lalu kami ingkari akan demikian di atasnya Muhammad bin Hanafiyah, Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Waqala, maka berkata ya Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, kum ya Bilal fahri nabi salah, berdirilah wahai Bilal, fahri nabi salah, lalu istirahatlah kami dengan salat. Nah, fa'angkarna dzalika alaihi, maka kami mengingkari ucapan demikian di atasnya Ansor, bukan pada Sina Ali. Faqala, maka berkata ia Muhammad bin Hanafiyah. Nah, faqala, maka berkata ia Muhammad bin Hanafiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. enggak, itu jadi hadis mursal. Sejak kapan Muhammad bin Hanafiyah jumpa Rasul? Ya, nah, Faqala, qala Ali, di mana? qala Sayyidina, faqala, maksud sini Sayyidina Ali. Nah, Ali doang. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Jadi salat itu untuk mendapatkan ketenangan, salat itu untuk mengistirahatkan badan,
kita bisa pastikan ketika kita melakukan perjalanan jauh lalu singgah di satu masjid lalu sholat, selesai sholat itu terasa ada kekuatan, terasa ada penambahan daripada tenaga, karena sholat bukan suatu beban yang harus kita istirahat setelahnya, tapi sholat adalah tempat di mana mendapatkan istirahat. Di sudut pandang itu harus dibetulkan. Nah, fa'arihna bis sholat, maka orang yang banyak sholat akan banyak kekuatannya, yang banyak sholat akan banyak kegairahannya. Kalaulah sekiranya itu sholat membebankan, justru orang-orang yang sholat itu lebih bergairah hidupnya. Justru orang-orang nggak sholat itu hidupnya nggak bergairah, seperti tidak pernah lepas beban hidup dalam kehidupannya. Mau lepas beban hidup, fa'arihna bis sholat, istiharakan kami dengan sholat. Hadis. وبه قال حدثنا حارث بن زيد بن ابي زرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن سعيد عن ابي زيد بن اسلام عن سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما سمعت Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunsibu ahadan ila din, yunsibu ahadan illa yansibu ahadan illa ila din, menisbatkan ya Nabi akan seseorang kepada kecuali kepada agama. Jadi menisbahkan orang itu, kata Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah dengar Nabi kecuali menisbahkan orang itu ke agama. Alhamdulillah, ini kawan kita ini adalah hafiz. Kawan kita ini hafal matan arba'in, kawan kita ini hafal Sahih Bukhari, kawan kita ini imam Istiqlal, kawan kita ini adalah pembawa ajaran akidah ahli sunnah begitu. Yang pernah menisbahkan pada orang agama, insyaallah ini direktur perusahaan, ini pimpinan Bank BI. Itu Nabi tidak pernah menisbahkan orang ke dunia, tapi nisbahkanlah orang-orang itu ke agama, supaya orang yang mendengar itu semangat dalam beragama. Apabila kita nisbahkan orang ke dunia, maka yang semangat adalah dalam hal-hal dunia. Memang dia seorang ulama, memang dia seorang misalnya pengusaha, tapi jangan lihat sisi pengusahanya, tapi lihatlah sisi agama. Alhamdulillah ini jemaah tetap kita di masjid. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maruya fi rukhsati fi zalik, bab tentang suatu yang diriwayatkan pada keringanan pada demikian. Demikian mana? Demikian sholat atamah Aisyah. Ingat nanti bawa cocok hadisnya. Wa qala hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana faza'un bil Madinah, ada ya Sayyidina Anas itu takut bil Madinah, di kota Madinah. Karena apa tugasnya? Rafa isim sahabat. Mana isim? Laun. Laun. Arti yang antum bilang ada ya Sayyidina Anas. Ada takut di kota Madinah. Ada takut di kota Madinah. Dari mana datangnya? Di mana dia tinggal takut? Ada ketakutan. Karena faza'un, karena bukan hanya maknanya tidak ada, tapi bisa maknanya karena terjadi ketakutan di kota Madinah. Faraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan akan kuda di Abi Talha, milik Sayyidina Abi Talha.
Faqala, maka berkata ya Nabi, ma ra'ayna syai'an, tidakkah kamu melihat akan sesuatu? Ulang, diterjemahkan ikut kalimat, jangan dirubah-rubah. Ma ra'ayna syai'an, tidakkah kalian melihat akan sesuatu? Ulang, lempar kali ketiga. Tidakkah melihat oleh kalian akan sesuatu? Ulang baca Arabnya dulu. Ma ra'ayna syai'an, tidakkah kalian melihat akan sesuatu? Ulang lagi. Tidakkah aku melihat akan sesuatu? Kasih tanggung tuh. Tidakkah aku melihat akan kalian akan sesuatu? Ra'aitu. Itu aku melihat. Ra'aina. Kami melihat. Kami melihat. Tidakkah kami melihat akan sesuatu? Au ma ra'ayna min fada'in, tidakkah kami melihat Dan dari ada pakai kah di sana. Dia bukan bertanya, dia pernyataan. Ma ra'aina syai'an, tidak kami lihat akan apapun. tidak kami lihat akan apapun, akan sesuatu. Ma ra'ayna min fada'in, tidak kami lihat dari ketakutan. Wa in wajadnahu la baharan, dan jika kami menemukan akannya kuda, sungguh Ya, Nabi. dan jika kami menemukan akannya kuda, la baharan, sungguh di laut. Di laut. Sudah siapa di laut? Mang Nabi pernah ke laut? Tidak ada riwayat Nabi ke laut. Saking takutnya kuda lari ke laut. Nabi kan pakai dari kuda itu. Yang dari kuda itu kan Nabi. Jadi saking takut kuda itu lari ke laut. Dalam riwayat Nabi tidak pernah ke laut. Bahwa di sana bahasa majaz. Sungguh kami mendapati akannya kuda, sungguh laut, arti laut berlari kencang. Bahra kepada kuda maksudnya berlari kencang. Jadi ketika terjadi suara besar dentuman di kota Madinah, kemudian para sahabat keluar daripada rumah-rumahnya, kemudian memakai kudanya. Ketika para sahabat pergi ke arah sumber suara, ternyata Nabi sudah pulang daripada sumber cahaya suara tersebut. Lalu Nabi katakan, ma ra'ayna syai'an, tidak ada apapun terjadi. Kalau itu kembali ke Nabi. Faqala, berkata ya Nabi, ma ra'ayna syai'an, ma ra'ayna min fadha, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Dan kami mendapati kuda ini berlari sangat kencang seperti laut, ombak yang menghampasi pantai. Di sini rukhsah fi dzalik. Berarti dzalik di sana adalah hadis di atas. Sayyidina Rasul tidak pernah menisbahkan seseorang kecuali kepada agama. Di sini Nabi justru memuji kudanya, larinya kencang seperti ombak di lautan. Berarti rukhsah fi dzalik, boleh terkadang kita menisbahkan seseorang kepada potensi duniawi. Jadi rukhsah fi dzalik bukan kepada korma, tapi rukhsah fi dzalik menisbahkan orang atau menyebut kelebihan duniawinya. Karena Nabi pernah menyebut kelebihan kuda milik Sayyidina Abi Thalha itu berlari kencang sama dengan ombak di lautan. Babu fi tasdidil kadhib, bab tentang ancaman pada berbohong.
Abi laqad hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-A'mash wa qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah bin Dawud qala hadatsana Al-A'mash an Abi Wa'il an Sayyidina Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian akan berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya berbohong itu membawa bohong kepada kefasikan. Fa innal fajura yahdi ilan nar. Baca besok beli kacamata. Fa innal fujura, dan sesungguhnya kefasikan itu membawa ke neraka. Fa innar rajul, itu membawa kefasikan ke neraka. Fa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki la yakzibu, sungguh berbohong ia laki-laki, wa yataharral kadzibah, dan berusaha ia laki-laki akan berbohong, hatta yaktuba indallahi kadaban, hatta yuktaba, sehingga ditulis akan seorang laki-laki indallah, di sisi Allah, kadzaban, halka, dan berbohong, akan berbohong, Kadzaban. akan berbohong. Walaikum bisidqi, dan hendaklah kalian dengan jujur. Wa inna sidqah, maka sungguhnya jujur yahdi ilal birri, membawa ia kejujuran kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan membawa ia kebaikan ke surga. Fa innar rajula, dan sungguhnya seorang laki la yasdiku, itu sungguh jujur. La yasduku, itu sungguh jujur ya seorang laki. Wa yataharra, dan berusaha ya seorang laki as-sidqa, akan kejujuran, hatta yaktuba indallah, sehingga ditulis ya laki-laki di sisi Allah akan orang yang jujur. Nah, jadi berbohong akan melahirkan kebohongan berikutnya, terus kepada kefasikan, terus menjadi kadzab, betul-betul berbohong. Tapi kalau berusaha untuk jujur sekali dan mempertahankan sifat jujur, maka akan lahirlah kebaikan-kebaikan dari orang tersebut yang akan mengantarkannya ke surga, sehingga dia ditulis di sisi Allah siddiq. Jadi perlu mengawali sesuatu itu dengan yataharra. Enggak bisa jujur itu hanya datang dengan sendirinya, tapi perlu yataharra. Kapan yataharra? Ketika jujur itu memberatkan kita. Nah, itu perlu yataharra. Kalau lulus dia dalam ujian, dia tetap jujur walaupun dia akan membayar. Dia tetap jujur, harus menerima hukuman. Di saat itulah dia ditulis menjadi siddiq. Nah, dari mana? Dari pasar. Itu aman, nggak perlu kita melewati hukuman atau ujian dalam cuman sekedar jawaban dari pasar. Siapa yang nggak jamaah? Siapa yang nggak sholat? Siapa yang nggak sholat hajat? Siapa yang merokok? Pas belanja ada uang kembalian lebih dan kita perlu uang, itulah waktu kejujuran diuji. Masuk ke WC umum, ketemu handphone, sana perlu kejujuran. Jadi kejujuran itu akan diuji, sehingga Nabi katakan ya taharra, harus berusaha untuk jujur. Hadis. Baik, kalau sana Musaddad bin Musarhad qala hadatsana Yahya an Bahzi bin Hakim qala hadatsani abi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi, celakalah orang yang yuhaddisu, yang bercerita ya orang, yakzibu, lalu berbohong ya seorang.
liyudhika supaya tertawa, supaya membuat tertawa dengannya cerita. Amin. Supaya membuat tertawa ia seorang Ya, terus. bihi dengannya cerita al-qauma akan kaum. Wailun lahu, celaka untuknya orang yang bercerita. Wailun lahu, celaka untuknya orang yang bercerita. Nah, sekarang itu menjadi sumber pemasukan. Nah, cerita bohong di depan orang supaya orang tertawa. Apa namanya? Hah? Stand up. Nah, orang dibohongi pun mau juga. Berarti sama-sama mau. Yang bohong dibayar, yang dibohongi senang. Apa kira-kira hukumnya membohongi orang dan orang itu senang? Boleh? Celaka. Nah, tetap hukumnya wailun, celaka. Nah, sampai-sampai dalam penceramah pun para ustaz bikin gaya-gaya seperti itu. Dalam ceramah agama bikin komedi, bikin gaya-gaya pembohong. Itu dasar apa? Atas dasar apa dia buat ceramah agama seperti itu? Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Kasirul khutbah, banyak para penceramah yang akan lahir di akhir zaman. Dia metode masing-masing. Ada dengan metode pendekar-pendekar lama, Ustaz Wiro Sableng, Ustaz 212. Besok lahir lagi Ustaz Sibuta Dua Hantu. Kemudian identik dengan logo tersendiri, Ustaz kuning, Ustaz merah, Ustaz oranye. Kemudian ada lagi metode lahir sekarang, stand up comedy. Nah, padahal hukum agama itu sendiri mengatakan celaka orang-orang yang cerita bohong yang membuat masyarakat tertawa. Ini tidak terlepas penceramah dari hal-hal seperti ini. Dia cerita tentang anak istrinya, cerita tentang siapa, tapi ceritanya nggak benar. Saya jumpa sama kawan saya, cerita rekayasa. Hukumnya, kalaupun orang yang dibohongi itu tahu itu bohong, tetap bercerita bohong membuat orang tertawa, hukumnya haram. Wailullah, wailullah. Nah, yang ikutan ceramah hanya sekedar mencari keseruan daripada para pendengar supaya pendengarnya ramai, munculkan cerita-cerita bohong, itu bukan sedang mengembangkan agama, tapi dia sedang merusak agama di pusat agama. Nah, hadis. Qala sallallahu alaihi ajlan ana rajulan min mawali Abdullah bin Amir bin Rabi'ah al-Adawi haddathahu an Abdullah bin Amir annahu qala da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil oleh ibuku akan satu hari. Da'atni telah memanggil ya ibu akanku. Da'atni telah memanggil akanku. ummi Telah memanggil akanku oleh ibuku. Yauman pada satu hari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahal artinya dan Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun, itu sedang duduk, fi baitina, di rumah kami. Faqalat, maka berkata ya ummi, ha ta'ala u'tika, ha kesinilah kamu, aku akan memberi kamu. Faqala laha, maka berkata baginya ummi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama aradti an u'tihi, apa yang kamu inginkan bahwa kamu memberikannya? Qalat, berkata ya ummi, u'tihi tamran, aku akan memberikannya akan korma. Faqala laha, maka berkata baginya ummi oleh Rasulullah SAW, ama innaki, apakah tidak
apakah tidak ada? Sesungguhnya kamu lau lam tu'tihi syai'an, jikalau tidak memberikan akan kamu, jikalau tidak memberikan olehmu akan sesuatu, kutibat, lam tu'tihi, jikalau kamu tidak memberikan akannya sesuatu, jikalau kamu tidak memberikan akannya anak akan sesuatu, kutibat alaiki, niscaya ditulis di atasmu kisbah akan kebohongan. Nah, menipu anak pun enggak dibolehkan oleh Rasul. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Amir, waktu itu Nabi ada di rumah kami. Jadi ibu saya panggil saya, "Nak, sini nak. Nah, ini ibu kasih. Nah, kesinilah nanti saya kasih." Lalu Sayyidina Nabi katakan, "Kalau dia datang, apa yang mau kamu kasih?" Kata ibu itu, "Saya mau kasih kurma dia." Kata Nabi, "Kalau kamu gak kasih, kamu udah bohong." Nah, kalau kamu gak kasih, berarti udah bohong. Jadi kan ada ibu manggil anak-anak, "Sini, bapak kasih, bapak kasih." Sampai itu anaknya merangkak, gak dikasih apa-apa. Bapaknya bohong. Nah, bahkan jangankan anak, hewan saja dilarang dibohongi. Gak boleh panggil ayam tapi gak ada beras. Ayamnya ngumpul, gak ada yang didapatkan. Maka dia tidak boleh menjadi perawi hadis yang membohongi hewan. Nah, ketiga, membohongi anak kecil, apalagi janji-janji palsu kepada anak sekalipun, itu tidak dibolehkan. Nah, walaupun tidak wajib ditepati oleh ibu, cuman secara adabnya antara dia dengan Allah, dia sudah dianggap bohong. Antara dia dan anak memang tidak wajib dia kasih. Kamu kalau selesai 30 juz, bapak beliin motor. Selesai 30 juz enggak kunjung ada motornya, bapak tidak wajib menepati. Bahkan kalau sudah dikasih pun bapak masih boleh ambil. Nah, tapi hubungan dia dan Allah, aturan dia dan Allah, dia sudah dianggap sebagai pembohong. Nah, قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وقال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن هبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن سيدنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ya Nabi, kafa bil mar'i, cukup dengan seseorang isman akan dosa, ayyuhaddisa, bahwa bercerita ya seseorang, bikulli ma sami'a, dengan sesuatu yang telah mendengar, dengan bikulli ma, dengan setiap sesuatu yang telah mendengar ia seseorang. Nah, jadi seorang itu cukup dianggap pembohong kalau dia ceritakan seluruh yang dia dengarkan. Jadi kita tidak boleh menceritakan seluruh yang kita dengar. Kita dengar seseorang bercerita, kita ambil intisarinya, kita sampaikan yang penting-penting saja, yang tidak penting jangan. Nah, kalau kita melihat ada kawan, ada tetangga, ada teman, cerita dia detail sekali, maka kita katakan dia pembohong. Jadi menilai seseorang itu pembohong kalau diceritain detail tentang sesuatu, apalagi kalau ditambah-tambah. Nah, itu udah jelas bohong. Lengkap saja itu cerita, itu udah bohong. Kemarin kita datang ke rumah Afri, kami sempat ngobrol sama dia. Kami datang jam sekian, sampai jam sekian, kasih jamuan ini, itu, dan sebagainya. Termasuk Ihsan, dia salah cuci tangan, masuk tangan ke air minum. Karena Afri ngasih air minum kami pakai mangkok karena gelasnya belum dicuci. Itu diceritakan sedetail seperti itu. Ini kawan yang pembohong. Saya cerita-cerita perkara seperti itu juga diceritakan. Sendok Afri itu, macam-macam. Masa kami makan bubur dikasih garpu. Nah, katanya dia nggak punya sendok, banyak dia garpu di rumah. Ini kawan pembohong. Nah, itu perkara-perkara kecil, pertemuan yang seseorang, pembicaraan seseorang tidak perlu diceritakan. Kalaulah dia menceritakannya, berarti dia cukup
dikatakan pembohong. Babun fi husnil dhann. Bab tentang berbaik sangka. Wabi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad qala hadatsana Nasr bin Ali al-Muhanna Abi Shiblin. Qala Abu Daud, telah berkata oleh Imam Abu Daud, walam afhamhu, dan tidak aku memahami akannya hadis minhu darinya Musa bin Ismail jaidan al-kadan baik. An Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Wasi' an Syutair qala Nasrun bin Nahar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala An Sayyidina Abi Hurairah an Sayyidina Abi Hurairah. Kenapa hanya melihat? An Sayyidina Nah, Abi Hurairah radhiyallahu qala Nasrun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala husni zanni min husnil ibadah. Prasangka baik itu termasuk prasangka baik itu dari ibadah yang baik. Itu termasuk dari ibadah yang baik. Nah, sebelum kita bahas hadisnya, qala Nasrun ar-Rasulillah. Apa maksud qala Nasrun ar-Rasulillah? An Sayyidina Abi Hurairah qala Nasrun ar-Rasulillah. Apa maksud dari kalimat itu? Ini maksudnya dari Imam Nasrun, guru Imam Abu Dawud, dari Imam Nasrun, beliau Imam Nasrun. Ya, lalu kenapa an Abi Hurairah qala Nasrun ar-Rasulillah? Perawinya sama, sepakat Imam Musa dan Imam Nasrun, perawinya Abu Hurairah, tapi Ya. ini redaksi dari Imam Nasrun. Guru Imam Abu Dawud itu Imam Musa, satu Imam Nasrun. Sepakat keduanya bahwa perawinya Sayyidina Abu Hurairah, Ya. tapi ini lafaz dari Imam Nasrun. Nah, begitu redaksi. Menurut Imam Musa bin Ismail, hadis itu hanya sampai kepada Sayyidina Abi Hurairah. Berarti hadis mauquf. Sementara menurut Imam Nasr bin Ali, hadis itu sampai ke Rasulullah. Maka qala Nasrun ar-Rasulillah. Kalau Musa bin Ismail an Sayyidina Abi Hurairah. Tapi kalau qala Nasrun sampai ar-Rasulillah. Hadisnya adalah husnul dhan min husnil ibadah. Min itu min apa? Min tab'in. Nah, husnul dhan itu sebahagian dari baiknya ibadahnya seseorang. Husnul dhan itu sebahagian dari baiknya ibadah seseorang. Itu kalau diartikan min tab'id. Tapi kalau diartikan min ta'lil, husnul dhan min husnil ibadah. Husnul dhan itu terlahir dari karena ibadah yang baik. Mana betul? Tab'id atau ta'lil? Tab'id. Nah, menurut Imam Aunul Ma'bud, min itu adalah min tab'id. Nah, betul dugaan kan? Jadi husnul zan itu bahagian daripada husnul ibadah, ibadah yang baik. Nah, Wabi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad al-Marwazi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Sayyidina Ali bin Husain an Sayyidatina Safiyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hal keadaan beriktikaf. nah, ini macam-macam tuh. Mu'takifan itu ialah untuk apa? Hal. Lalu kenapa pakai itu? Nah, dia keluar dari akana. Jadi bisa gabung khabar kana sama hal. Itu nahu mana tuh? Kalau khobar saja, kalau hal saja, nggak ada khobar sekalian hal.
satu kalimat memiliki dua i'rab itu nggak ada, kecuali kalimatnya muka belakang. Kalau lihat di kalimat sebelumnya dia menjadi mudhaf, kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya dia jadi mubtada, kalimat setelahnya jadi mudhaf ilaih, itu boleh. Khobar. Itu ada Rasulullah SAW itu beriktikaf. Fa'ataituhu, maka aku mendatangi akannya Nabi. Uzuruhu, aku menziarahi akannya Nabi. Lailan, pada malam hari, akan malam hari. Fa'adathtuhu, Kok akan maf'ul. maf'ul apa? Uzuru, Iya, maf'ulnya maf'ul apa? Maf'ul bi, min ajli, maf'ul la, maf'ul fi, maf'ul bih. maf'ul bi. Lailan maf'ul bi. Maf'ul fih. Nah, maf'ul fi bukan bi. Ulang. Fa'ataituhu, Maka aku mendatangi akannya Nabi, lalu aku menziarahi akannya Nabi lailan, kan malam hari, pada malam hari. Katakan fi. Fa'adathtuhu, lalu aku menceritakan akannya Nabi. Wa kumtu, dan aku berdiri. Fangqalabtu, lalu aku berpaling. Faqama, maka berdiri ya Nabi ma'i bersamaku, liyaqlibani, supaya berbalik ya Nabi akanku. Wa kana maskanuha, dan ada ya Nabi tempat. maka namaskanuha, dilihat dulu i'rabnya baru diterjemah. Maka namaskanuha, dan ada tempatnya Nabi itikaf, dan ada tempatnya itikaf Nabi. Inna lillah. Tadi yang dialog siapa? Sofiyah, Sayyidatina Sofiyah. Dan ada tempat tinggalnya Sayyidatina Sofiyah itu dari Usamah bin Zaid, itu di rumah Sayyidina Usamah bin Zaid. Marra rajulani, lalu lewat dua orang laki-laki minal ansar, dari orang Ansar. Falamma ra'aya, maka tatkala melihat keduanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'a, bergegas keduanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, di atas pelan-pelan kalian berdua. Innaha, sesungguhnya ini Safiyah bintu Huyai, ini adalah Safiyah binti Huyai. Qala, berkata keduanya orang Ansar, subhanallah ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yajri minal insan, itu mengalir ia setan dari manusia, majrad dam, akan peredaran darah, akan pada peredaran darah. Khasyitu, maka aku khawatir, ayat zifa, bahwa menuduh fi qulubikuma, pada hati-hati kalian berdua, bahwa menuduh ya bahwa menuduh. Yakzifa bukan menuduh mananya. Ada memang menuduh, tapi di sini enggak cocok. Menimbulkan boleh. Bahwa menimbulkan ya seorang. Kembali domir kepada yang ada di kalimat, jangan membuat-buat sendiri. Bahwa menimbulkan manusia, bahwa menimbulkan setan. Fi qulubikuma, pada hati-hati kalian berdua, syai'an, akan sesuatu, au qala, atau berkata ya Nabi, syarran, kejelekan. Nah, lihat kalimat qulubikuma. Kuma itu tasniyah, qulub itu jamak. Kenapa digunakan kalimat jamak kepada kalimat tasniyah? Harusnya kan kalimat tasniyah juga, fi qalbai kuma, fi qalbai kuma, pada hati, pada dua hati kalian berdua. Nah,
di jamaah karena banyak hatinya. Ada banyak hati. Kan dua orang cuman, satu orang punya satu hati. Itu punya dua hati. Ilyas. Bagi nanti ada 3. Jangan dijawab ilmu qawaid dengan ilmu tasawuf. Nah, ini bukan bab tasawuf, ini bab qawaid nahwu. Lisan. Abu Yusuf. Janggal ada masalah menggabungkan asma dengan husna yang belajar di tafsir. Itu baru yang dibaca tadi malam. Mana antum tadi malam? Baru tadi malam Imam Jalaluddin Mahalli menjelaskan pada ayat Fasallat qulubukuma, cenderung hati kalian berdua. Qulubukuma, kenapa digunakan kalimat jamak pada qulubukuma pada kuma tasniyah? Dijawab oleh Imam Jalaluddin Mahalli, karena orang Arab tidak mau menggabungkan dua tasniyah dalam satu kata. Qalbai sama kuma di kalimat-kalimat yang dia pada mahal satu kalimat. Nah, qulubikuma itu walaupun dia dua kalimat tapi dia pada mahal, dianggap satu rangkaian kata. Nah, itu sesuatu yang penting. Kalau ada ketemu di satu kitab atau kaidah yang baru kita dengar, itu mestinya dicatat, posisinya diingat. Karena hal-hal seperti itu tidak jumpa dalam kitab nahwu. Nah, itu ada dari ungkapan-ungkapan para ulama di celah-celah kitabnya. Kalau untuk nahwunya mesti baca nahwu yang lebih tinggi daripada Ibnu Akil. Jadi ketika Nabi i'tikaf di masjid, datanglah Sayyidah Sofia mengunjungi Nabi SAW malam-malam, ngobrol dengan Nabi. Pas aku mau pulang, Nabi berdiri nemanin aku pulang, yang qalibani, supaya Nabi nemanin aku pulang. Tempat tinggal Sayyidah Sofia itu jauh, enggak sekitar Masjid Nabawi, enggak sama dengan tempat tinggal Sayyidah Aisyah, tidak sama dengan tempat tinggal Sayyidah Sofia, tapi agak jauh, yaitu di rumah Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, rumah yang dimaksudkan di sini, apakah itu rumah dengan satu bangunan atau rumah dengan mana perkampungan atau namanya komplek? Nah, komplek perumahan. Kalaulah rumah dimasukkan itu betul rumah satu atap dengan Sayyidina Usama bin Zaid, nah itu perlu pelajaran lagi bagaimana sampai Sayyidah Sofia bisa tinggal di rumah Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, tapi kalau mananya dar itu ada komplek, artinya satu kawasan perumahan daripada Sayyidina Usama bin Zaid, itu tidak perlu kajian lanjutan. Nah, ketika pulang di malam hari, berpapasanlah dengan dua orang Ansar. Akhirnya dua orang Ansar ini mempercepat perjalanannya. Nabi katakan, ala rislikuma, tetap kalian pada tempat kalian.
lalu segan dengan Nabi jalan dengan istrinya. Jadi orang tua itu jalan cepat-cepat. Nabi katakan ala rizqikuma. Maka Nabi katakan tetap di tempat kalian. Ini Sofia binti Huyai, bukan pacar saya. Ini Sofia istri saya. Maka ketika diucapkan itu oleh Nabi, sahabat Ansar ini langsung takjub, subhanallah, masa kami akan tuduh Nabi pacaran? Kami akan tuduh Nabi jalan sama wanita lain, pasti istri Nabi. Tidak perlulah disampaikan kepada kami, ini istri saya Sofia, bukan orang lain, bukan selingkuhan. Nah, kata Nabi SAW, setan itu mengalir di tubuh manusia di pembuluh darah. Bisa saja setan ketika kamu pulang ke rumah atau kamu letakkan kepala di atas bantal, kamu katakan, kira-kira Nabi sama siapa tadi? Nah, kalau sempat hal itu terjadi, kamu akan terlibat bersuuzan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama katakan berdasarkan hadis ini dianjurkan kita memberikan klarifikasi atas perkara-perkara yang membuat masyarakat bingung. Nah, Zahran bulan-bulanan diantar ke sini motor ke boncengan ke perempuan belakang ke cadar. Nah, dia ada kawan, cuman mengantarkan sampai di situ saja, sampai ke kawasan pondok. Dia lihat sampai di atas. Nah, 4 sampai lihat, bilang ibu saya, terus kasih tahu ibu saya. Nah, harus ada klarifikasi. Jangan sampai orang bertanya dulu baru disampaikan. Kalau tersebar berita Zahran dia antaranya ada pacarnya sini, nggak boleh. Jadi kalau perkara yang mungkin mubaham, kita harus menjelaskan. Bakar, nampak dalam video keluar asap dunia. Harus klarifikasi itu kalau rokok itu makanan, nitrogen. Nah, jadi jangan buat orang-orang suuzon. Di siang hari HP makan, bilang saya musafir. Allahu a'lam. Ke depan izin nenek meninggal.